Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, umat GKI Samanhudi. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, bangun pagi, dan memulai aktivitas kita masing-masing. Sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama bersatu hati untuk membaca merenungkan firman Tuhan dan berdoa pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan-Mu. Begitu baik, begitu nyata Tuhan kasih-Mu bagi kami, sehingga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Dan kami percaya bahwa kehidupan yang Tuhan nyatakan pun semata-mata ada rencana Tuhan yang indah Tuhan bagi kami untuk kami lakukan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pada hari ini. Kiranya kami terus bisa memaknainya di dalam anugerah dan kasih Tuhan, dan kami akan memulainya pada pagi hari dengan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong menyertai agar kami bisa membaca merenungkannya, dan ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau Kristus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan dari TB2, Matius 15 ayat 1 sampai 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jawab Yesus pada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata pada ayahnya dan ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah membeli barang, entah itu di supermarket, di minimarket, atau di online store ya. Lalu kita menemukan barang itu yang kita lihat di kemasannya atau di dalam halaman produk ya, kalau itu di dalam online store, terlihat bagus begitu ya, yang ditampilkan bagus. Tetapi setelah kita mendapatkan barang aslinya atau produk aslinya, ternyata berbeda dengan apa yang ditampilkan sebelumnya. Ini biasa disebut dengan zonk ya Bapak Ibu ya, atau kita beli barang zonk, atau artinya kita tuh beli barang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata nihil, isinya jelek begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga menemukan beberapa foto yang saya dapat di internet yang menunjukkan kejadian ini ya. Mungkin beberapa orang bisa melihat itu lucu, tetapi mungkin orang yang membeli barang itu secara langsung bisa kesel ya Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa ditampilkannya bagus begitu ya, wah menarik begitu, ternyata setelah dilihat aslinya kok kayak begini begitu ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sepertinya hal yang mirip juga terjadi ketika Tuhan Yesus itu melihat tingkah laku dan sikap cara hidup orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus melayani. Ketika itu, khususnya di Matius pasal 15 yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu ditegur oleh orang-orang Farisi ketika murid-muridnya tidak membasuh tangan sebelum makan. Sesuatu yang merupakan adat istiadat orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu yang lebih dalam di dalam kehidupan, khususnya di dalam hati orang-orang Farisi ini, ketika mereka itu melakukan hukum Taurat dan segala adat istiadat itu, melupakan esensi atau melupakan dari apa yang sebenarnya tertulis dari Taurat Tuhan itu, atau yang sekarang kita kenal sebagai Perjanjian Lama itu. Bapak Ibu Saudara, waktu itu orang-orang Farisi bisa mengabaikan orang tua mereka demi uang atau ya segala materi yang digunakan untuk, yang seharusnya bisa digunakan untuk memelihara orang tua mereka, mereka gunakan untuk bait Allah. Mereka sudah menjadikan adat istiadat melebihi firman Tuhan yang tertulis itu.
Dan di sanalah Tuhan Yesus menegur mereka. Mungkin saja ada orang yang sebenarnya dia membenci orang tuanya, tetapi mereka bersembunyi di balik topeng. Oh, saya sedang melakukan adat istiadat nih. Saya sedang melakukan perintah Tuhan. Padahal yang mereka lakukan bukanlah perintah Allah atau perintah Tuhan. Mereka lakukan adalah adat istiadat, peraturan manusia. Dan di sanalah Tuhan Yesus membongkar topeng-topeng itu. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengharapkan kita sebagai seorang percaya bukan tentang masalah lahiriah semata. Kita sebagai orang percaya hidup bukan untuk kita terlihat sebagai seorang Kristen yang taat, kita terlihat baik, tetapi semata-mata hati kita adalah hati yang diubahkan, hati yang sejalan dengan hati yang dimiliki oleh Kristus. Bukan untuk mencari pujian buat diri kita sendiri, tetapi semata-mata untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa hidup atau terjebak dalam jebakan yang seperti ini. Kita menjalani kehidupan hari demi hari, terlihat baik, melakukan banyak hal yang memang dianjurkan oleh Alkitab, diperintahkan oleh Alkitab bahkan, tetapi sebenarnya keluar dari hati yang jahat. Hati yang tidak mengenal Allah bahkan, atau hati yang mengabaikan Allah, hati yang tidak mengasihi Allah, dan semata-mata kita lakukan itu tanpa tujuan, tanpa meaning. Padahal seharusnya kita melakukan itu semua lahir dari hati yang mencintai dan mengasihi Allah. Hati yang terutama sudah diubahkan oleh Roh Kudus itu. Hati yang sudah mengenal kasih Allah, yang sudah disentuh oleh kasih Allah itu. Yaitu bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, menyucikan kita, menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga kita berbuat baik, melakukan perintah Allah, karena saya sudah dikasihi Allah terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa kembali hati kita. Apakah kita selama ini mungkin menjalani kehidupan Kristen kita di balik topeng? Kita datang ke gereja terlihat baik, keluar dari gereja kita menjadi orang yang berbeda. Di gereja mulut kita digunakan untuk memuliakan Allah, di luar mulut kita digunakan untuk memaki, menghujat Allah. Bapak Ibu Saudara, sikap-sikap yang seperti ini marilah kita sama-sama evaluasi dan kita minta ampun di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong terus murnikan hati saya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sejauh ini belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, datang kepadanya dan katakan, Tuhan, saya butuh hati yang baru. Hati yang keras itu ganti dengan hati yang mengasihi Allah. Sebab kita tak mampu melakukan ini semua tanpa pertolongan Roh Kudus. Marilah kita menjadi seorang Kristen yang tidak bermuka dua, Bapak Ibu Saudara, melainkan seorang Kristen yang sungguh-sungguh mempunyai hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Allah, sehingga itu mengeluarkan sikap-sikap hidup yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh atau mengabaikan, ya misalkan perintah-perintah gereja, begitu ya, ada tradisi-tradisi gereja yang baik. Tetapi bukan kita mengabaikan itu, tapi bagaimana hati kita dulu nih kita cek. Kita lakuin ini untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Kita lakuin ini benar-benar lahir dari hati yang mengasihi Allah atau tidak? Atau jangan-jangan akhirnya seperti tadi kita bermuka dua, hidup seperti dalam dua dunia, menjadi seorang Kristen dan akhirnya keluar dari gedung gereja kita menjadi seorang dunia yang seperti tidak mengenal Allah. Kiranya Tuhan yang menolong kita, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali memaknai kehidupan Kristen kita secara utuh. Tidak membeda-bedakan atau mengkotak-kotakkan, melainkan melihatnya secara utuh. Kalau saya Kristen, saya seorang yang percaya pada Kristus, hidup baik yang dilihat dari luarnya, eksternal maupun internal, semuanya sama-sama terarah pada kasih Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiap penyertaan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami, Tuhan, untuk menghidupi kehidupan Kristen yang utuh. Kehidupan Kristen yang tidak berbeda antara di gereja maupun di luar gereja. Tapi kehidupan Kristen yang benar-benar keluar dari hati yang mengasihi Allah. Sehingga terwujud, terpancar dalam kehidupan kami yang memuliakan Allah.
Tuhan, tolong kami ketika kami mungkin juga dalam pergumulan, seringkali kami bermuka dua. Kami sering melakukan dosa-dosa. Ampuni kami Tuhan. Dan Kami Tuhan yang terus menyucikan dan menguduskan kami. Terpujilah Kristus Allah kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.